Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, ma ba'du. Halo anak sekalian, kita kembali bertemu lagi di pelajaran Al-Islam. Hari ini kita akan bahas makanan halal dan haram. Yaitu yang pertama kita akan bahas pengertian halal dan haram itu apa. Kemudian yang kedua, jenis makanan yang halal apa saja, jenis makanan yang haram itu bagaimana. Kemudian yang keempat, contoh dari makanan halal dan haram. Kemudian yang kelima, apa manfaat makanan halal dan apa manfaat makanan atau mudarat dari makanan yang haram. Baik, kita langsung mulai dari yang pertama, yaitu pengertian halal dan haram. Nah, halal itu artinya segala sesuatu yang diperbolehkan, diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi oleh umatnya. Nah, makanan yang halal adalah makanan yang didapatkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian arti haram apa? Segala sesuatu yang dilarang, dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi oleh umatnya. Jadi halal itu yang dibolehkan, haram itu yang dilarang atau tidak diperbolehkan. Itu arti dari halal dan haram. Diperbolehkan oleh syariat ataupun yang haram tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Nah, makanan yang haram meski ada sedikit manfaat akan tetapi memiliki banyak kemudaratan. Nah, makanan yang haram boleh dikonsumsi hanya dalam keadaan terpaksa atau darurat. Misal kita terjebak di hutan dan tidak memiliki bekal makanan, dan ketika makan pun makan secukupnya, seperti itu. Baik, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis makanan yang halal. Makanan dikatakan halal maka harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama apa? Zatnya. Jadi bendanya sendiri itu harus halal. Contohnya apa? Daging sapi, tentunya dihalal. Daging unta, kemudian daging kerbau, daging ayam, daging kambing. Kemudian ada buah kurma, misal buah anggur, apel, itu adalah contoh makanan yang halal dari zatnya, dari bendanya memang halal. Kemudian yang kedua, cara memperolehnya. Jadi makanan tersebut diperoleh dari mana? Meskipun zatnya halal tapi mendapatkannya dari cara haram, maka tidak boleh. Caranya memperolehnya, contohnya membeli, bertani, dapat hadiah dan lain-lain, maka itu halal. Kemudian yang ketiga, cara pengolahannya. Contoh, dikelola sesuai dengan syariat Islam, maka itu halal. Nah, ketika tidak dikelola secara syariat Islam, maka dia menjadi haram. Semisal ada anggur yang halal awalnya dijadikan minuman yang memabukkan, maka hukum menjadi haram. Kemudian ada legen yang halal awalnya dan dijadikan toa, maka menjadi haram, dan lain-lain yang pengolahannya dari sebab pengolahan itu menjadi makan minuman yang haram, maka haram untuk memakannya atau meminumnya. Jadi ada 3 makanan itu bisa dikatakan halal, dari zatnya dan dari cara memperolehnya, bagaimana, kemudian cara pengolahannya, maka itu makanan halal. Kemudian sebaliknya, jenis makanan haram. Makanan haram itu ada 2 jenis, yaitu zatnya. Dari zatnya, contoh yang benar-benar memang benda itu atau makanan atau minum itu haram. Contohnya bangkai, bangkai yang belum sempat disembelih, bangkai tertabrak mobil dan meninggal, meskipun itu ayam gitu, tapi belum sempat disembelih, dia tertabrak menjadi bangkai, mati, maka itu tidak boleh dimakan, Kemudian contoh yang lain adalah darah. Dan ada babi seluruhnya haram, babi, meskipun kita menyembelih, baca basmalah, tetap tidak boleh. Kemudian ada hammer, jelas-jelas haram, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah cara memperolehnya. Kalau hasil mencuri, hasil korupsi, sesaji untuk perdukunan, maka itu haram. Nah, kemudian apa contoh makanan yang halal dan haram? Contoh makanan yang halal, dari makanan, kita awal dari makanan, yaitu ada nasi goreng.
nasi uduk, nasi pecel, nasi campur, mie ayam dan lain-lain, contoh makanan yang halal. Kemudian minuman, es buah, es teler, es cincau, es dawet dan lain-lain, ini adalah minuman yang halal. Ya, kecuali nanti kalau caranya dan seterusnya seperti yang dijelaskan sebelumnya, kalau mendapatkannya mencuri, maka menjadi haram. Kemudian contoh makanan yang haram, yang pertama makanan ya bangkai, kemudian bangkai yang tertabrak, darah, daging babi, jalalah. Nah, ini jalalah adalah hewan pemakan kotoran manusia atau pemakan kotoran hewan. Ya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu jenis makanan yang kecuali dikarantina terlebih dahulu di tempat yang bersih dengan diberikan makanan yang bersih, maka hewan tersebut bisa menjadi halal untuk dikonsumsi. Misalnya lele mungkin hidup di tempat yang kotor, makan yang kotor juga, itu bisa kita tangkap dulu mungkin dan ditaruh di tempat yang bersih, diberi makan yang bersih beberapa waktu, misal 3 hari atau waktu yang lama, sepekan, kemudian kita sembelih konsumsi, maka boleh. Dan yang lain-lain. Untuk minuman, contoh minuman yang haram adalah khamar, miras, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita akan bahas apa manfaatnya kalau kita itu makan makanan yang halal. Maka manfaatnya ialah pertama, membawa ketenangan hidup kita menjadi tenang karena kita makan makanan yang halal yang Allah ridhai. Dan yang kedua, dapat menjaga kesehatan rohani dan jasmani kita, ya, karena makanan yang haram itu menjijikkan, kotor, bisa merusak jasmani kita atau tubuh kita. Kemudian yang ketiga, mendapat perlindungan dari Allah SWT, ya, Allah tidak murka. Kemudian yang keempat, tercermin kepribadian yang jujur dan berwibawa. Kemudian yang kelima, rizkinya semakin tambah banyak. Inilah manfaat dari memakan makanan yang halal. Kemudian berikutnya, baik, sebaliknya apa mudarat yang akan kita peroleh kalau kita memakan makanan yang haram, ya. Jadi bukan di situ tulis manfaat makanan haram, tapi yang betul adalah mudarat makanan yang haram. Apa mudaratnya? Ya, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jeleknya. Kemudian ya, jika berdoa maka Allah tidak akan mengabulkan karena dia makan makanan yang haram. Dan yang kedua, tidak ada barokah bagi yang mengkonsumsinya. Kemudian yang ketiga, hidup menjadi tidak tenang dan tidak nyaman, mendapatkan dari yang halal, dari korupsi dan lain-lain, dari mencuri, maka dia tidak tenang. Kemudian yang keempat, menurunkan integritas diri atau kejujuran diri. Dan yang kelima, ia berdosa dan karena telah melanggar perintah Allah SWT. Baik teman sekalian, tugas untuk kalian yang mudah sekali. Pak Helmi ingin kalian menulis di buku tulis Al-Islam kalian apa itu arti halal dan apa itu arti haram. Baik, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat video yang singkat ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi